tarikh hari ini, tarikh penentu sama ada FAM Harimau Malaya ketujuh pemain warisan akan dihukum ataupun keputusan ini akan diubah oleh FIFA. Satu hari lepas tu, lepas kena bantai, walaupun itu anonymous, tak tahu siapa, tapi kita pretty sure lah Vietnam yang komplain dekat FIFA. Nak komplain tak ada masalah. And then Johari Ayub, walaupun hari tu baru kena lantik, resign. Lepas tu ni masalah mula berlaku. Asal-asalan naturalisasi pemain keturunan, Timnas Malaysia malah kena sanksi berat oleh FIFA, karma akibat strategi copy-paste Timnas Indonesia nih. Kuala Lumpur, 1 November 2025 dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh skandal yang mengejutkan. Kali ini, sorotan jatuh pada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang harus menanggung konsekuensi serius akibat praktik naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan secara asal-asalan. Strategi kontroversial yang meniru kesuksesan Timnas Indonesia ini, ternyata berujung petaka. FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Timnas Malaysia. Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena Malaysia sebelumnya sempat menilai naturalisasi pemain keturunan sebagai jalan pintas untuk segera menyaingi kekuatan negara tetangga. Namun, hasilnya malah berbalik. Bukan dominasi di lapangan yang mereka raih, melainkan hukuman administratif yang serius dari FIFA. Beberapa media internasional besar, termasuk BBC Sport, The Guardian, dan ESPN Asia, langsung memberitakan kasus ini dengan tajuk, FIFA tindak tegas Malaysia atas naturalisasi asal-asalan. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi reputasi FAM yang sempat memamerkan skuad keturunan Eropa mereka sebagai simbol ambisi baru di Asia Tenggara. Sejak 2 tahun terakhir, Timnas Malaysia digadang-gadang bakal menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. FAM berulang kali menekankan pentingnya membangun tim nasional berbasis pemain keturunan Eropa untuk mempercepat proses kompetitif. Strategi ini tidak lepas dari keberhasilan Timnas Indonesia yang sukses menaturalisasi beberapa pemain top Eropa, termasuk beberapa nama besar yang berlaga di kompetisi elit Eropa, dan langsung tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, yang terjadi di Malaysia berbeda. Sumber internal FAM mengungkapkan bahwa dokumen administrasi dan bukti keturunan pemain yang diajukan ke FIFA tidak sesuai prosedur. Bahkan, ada indikasi beberapa data sengaja dipalsukan untuk memenuhi syarat naturalisasi FIFA. Seorang pakar sepak bola Asia Tenggara, Dr. Rizal Hamzah, mengatakan, Malaysia terlalu fokus pada hasil instan. Mereka meniru Indonesia tanpa memahami proses panjang, administratif, dan legalitas yang benar. Akibatnya, mereka bukan menang di lapangan, tapi justru kena sanksi. Hasilnya, FIFA menindak tegas. Tidak hanya sanksi individu bagi pemain yang bersangkutan, tapi juga sanksi administratif bagi FAM, termasuk pembekuan sementara beberapa hak kompetisi, denda finansial yang sangat besar, dan kemungkinan pengurangan poin di ranking FIFA yang berdampak jangka panjang. Investigasi FIFA yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir menemukan sejumlah kejanggalan. Beberapa pemain yang diklaim keturunan Eropa ternyata tidak memiliki bukti resmi yang sah. Sementara beberapa dokumen akta kelahiran dan kewarganegaraan kakek nenek pemain ditemukan memiliki kejanggalan serius. Buntut dari skandal ini, 7 pemain Malaysia yang sebelumnya dinaturalisasi dinyatakan tidak sah untuk mewakili negara mereka dalam pertandingan resmi FIFA dan AFC. Sebelumnya, mereka bahkan sempat membela Timnas Malaysia dalam pertandingan persahabatan dan beberapa laga kualifikasi. Seorang pejabat FIFA yang tidak ingin disebut namanya menegaskan, ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini jelas pelanggaran statuta FIFA terkait naturalisasi pemain. Kami tidak bisa menutup mata terhadap praktik asal-asalan seperti ini, karena bisa merusak integritas kompetisi. Dampak administrasi ini juga membuat jadwal pertandingan Malaysia terganggu. Pertandingan persahabatan dan kualifikasi yang sudah direncanakan harus ditunda atau dibatalkan karena pemain yang tidak sah tersebut sebelumnya ikut dalam daftar resmi. Kronologi terbongkarnya skandal ini dimulai awal tahun 2025,
ketika FAM mengumumkan 10 pemain keturunan Eropa yang siap memperkuat timnas Malaysia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2025. Dokumen administrasi dikirim ke FIFA untuk verifikasi, dan meski beberapa pihak internal menilai dokumen ada kejanggalan, mereka tetap diloloskan secara internal oleh FAM. Pada April 2025, FIFA memulai audit terhadap dokumen naturalisasi yang masuk dari Malaysia, karena ada laporan ketidakcocokan data dari pengamat sepak bola internasional. Audit mendalam menunjukkan adanya ketidaksesuaian data akta kelahiran kakek nenek pemain, termasuk beberapa dokumen yang diduga dipalsukan. Pada Oktober 2025, FIFA resmi mengirim surat peringatan kepada FAM dan memberi tenggat waktu untuk koreksi administrasi. FAM gagal memenuhi persyaratan administrasi FIFA, sehingga sanksi berat resmi dijatuhkan, termasuk pembekuan 7 pemain dan denda finansial besar. Kronologi ini menunjukkan bahwa kesalahan Malaysia bukan hanya kebetulan, tetapi merupakan kesalahan sistematis yang menunjukkan lemahnya pengawasan internal FAM. Berita ini langsung menjadi viral di media sosial, terutama di Indonesia. Banyak warganet yang menyoroti ironi nasib Malaysia yang meniru strategi Indonesia tapi malah gagal total. Beberapa komentar menyebut ini sebagai karma sepak bola dan buah dari copy-paste strategi tanpa memahami aturan FIFA. Media internasional pun tak kalah heboh. Beberapa outlet besar Inggris, Belanda, dan Asia Tenggara menyoroti kasus ini sebagai contoh bagaimana naturalisasi pemain keturunan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan resmi, bukan sekadar mencari jalan pintas. Sanksi yang dijatuhkan FIFA tentu bukan hal kecil. Selain denda finansial, Malaysia menghadapi risiko larangan mengikuti beberapa kompetisi internasional. Bahkan, ranking FIFA yang turun drastis akan memengaruhi peluang mereka untuk lolos ke turnamen besar di masa depan. Seorang analis sepak bola regional menambahkan, Malaysia harus introspeksi total. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan pemain keturunan Eropa tanpa proses yang benar. Integritas dan kepatuhan terhadap aturan FIFA jauh lebih penting daripada sekadar kemenangan instan. Dampak psikologis bagi pemain lokal juga cukup besar. Banyak pemain muda Malaysia yang berharap masuk skuad nasional kini harus bersaing lagi tanpa adanya pemain naturalisasi yang kontroversial. Namun moral tim juga terganggu karena kasus ini memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap manajemen FAM. Profil 7 pemain yang terdampak sanksi FIFA adalah Hector Hevel, Ander Herrera Jr., Lucas van Dijk, Michael Jonathans, Pascal Struij, Ian Madsen, dan Jairo Riedewald. Ketujuh pemain ini kini harus menunggu proses legalisasi atau pindah ke klub masing-masing untuk tetap bermain. Namun tidak bisa lagi membela Malaysia secara resmi di ajang FIFA dan AFC. Dalam konferensi pers resmi, Ketua FAM, Datuk Nur Azman Rahman, mengakui adanya kesalahan administratif, namun membantah tuduhan pemalsuan dokumen sengaja. Ia mengatakan, kami menerima keputusan FIFA dan berkomitmen memperbaiki prosedur naturalisasi. Ini pelajaran berharga bagi kami. Namun, pernyataan ini tidak menenangkan publik yang menuntut pertanggungjawaban lebih jelas, termasuk investigasi internal terhadap pejabat FAM yang bertanggung jawab atas kesalahan administrasi. Asal-asalan naturalisasi pemain keturunan, timnas Malaysia malah kena sanksi berat oleh FIFA, karma akibat strategi copy-paste timnas Indonesia nih. Kuala Lumpur, 1 November 2025 dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh skandal yang mengejutkan. Kali ini, sorotan jatuh pada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang harus menanggung konsekuensi serius akibat praktik naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan secara asal-asalan. Strategi kontroversial yang meniru kesuksesan timnas Indonesia ini, ternyata berujung petaka. FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada timnas Malaysia. Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena Malaysia sebelumnya sempat menilai naturalisasi pemain keturunan sebagai jalan pintas untuk segera menyaingi kekuatan negara tetangga. Namun, hasilnya malah berbalik. Bukan dominasi di lapangan yang mereka raih, melainkan hukuman administratif yang serius dari FIFA. Beberapa media internasional besar, termasuk BBC Sport, The Guardian, dan ESPN Asia, langsung memberitakan kasus ini dengan tajuk, FIFA tindak tegas Malaysia atas naturalisasi asal-asalan. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi reputasi FAM yang sempat memamerkan skuad keturunan Eropa mereka sebagai simbol ambisi baru di Asia Tenggara. Sejak 2 tahun terakhir, timnas Malaysia digadang-gadang bakal menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. FAM berulang kali menekankan pentingnya membangun tim nasional berbasis pemain keturunan Eropa untuk mempercepat proses kompetitif. Strategi ini tidak lepas dari keberhasilan timnas Indonesia yang sukses menaturalisasi beberapa pemain top Eropa, termasuk beberapa nama besar yang berlaga di kompetisi elit Eropa, dan langsung tampil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, yang terjadi di Malaysia berbeda.
Sumber internal FAM mengungkapkan bahwa dokumen administrasi dan bukti keturunan pemain yang diajukan ke FIFA tidak sesuai prosedur. Bahkan, ada indikasi beberapa data sengaja dipalsukan untuk memenuhi syarat naturalisasi FIFA. Seorang pakar sepak bola Asia Tenggara, Dr. Rizal Hamzah, mengatakan, Malaysia terlalu fokus pada hasil instan. Mereka meniru Indonesia tanpa memahami proses panjang,